Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jararas Dewi dengan NIM C14012310023 dari kelompok 3 paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan seleksi ikan secara kuantitatif. Jadi langsung aja, saya dari kelompok 3 dan memakai dari data dua kelompok setelahnya. Di sini masing-masing kelompok itu memakai 30 ikan nila berjenis kelamin jantan, sedangkan untuk di kelompok 5 itu memakai 26 ikan nila jantan karena 4 diantaranya itu adalah ikan betina sehingga tidak dipakai. Setelah ini, di mana seleksi individu ini memakai data kelompok saya sendiri yaitu kelompok 3. Yang pertama caranya mengcopy data bobot berat tubuh ikan nila. Setelah itu adalah dengan paste itu setelah di paste di sort, caranya adalah dengan mengklik seluruh data, setelah itu sort dari yang terbesar hingga yang terkecil. Setelah di sort, yaitu mencari rata-rata dengan rumus average, terus klik data di sini dari C6 hingga C34. Dapat hasil rata-rata 146,483. Setelah itu, di sini saya mengambil bobot tubuh ikan yang memiliki berat di atas rata-rata. Bobot ikan yang memiliki berat di atas rata-rata ini dianggap ikan yang memiliki seleksi paling bagus gitu. Di sini ada 14 data, copy aja, habis gitu paste di sini. Ini. Jadi 14 ikan ini tuh dianggap memiliki keunggulan dibanding eh, ikan lainnya yang ada dari kelompok 3 karena memiliki berat bobot tubuh di atas dari rata-rata. Setelah itu kita langsung ke family. Nah, untuk family ini kan ada dua, ada between family sama within family. Jadi di sini kita pakai tiga kelompok, kelompok 3, 4, dan 5. Yang pertama sama caranya yaitu copy data kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Setelah itu paste, jangan lupa di sort ulang, udah di sort. Habis di sort jangan lupa dicari average-nya. Pakai rumus yang sama, average, terus diklik dari ini data awal sampai data akhir. Untuk selanjutnya juga sama, caranya di source, habis gitu di average. Berlaku untuk yang kelompok 6 juga. Nah, berhubung dari ketiga kelompok ini itu udah di rata-ratain, habis itu dicari rata-rata mana yang paling besar untuk dijadikan eh, kelompok buat between family. Nah, di antara ketiga kelompok ini tuh, kelompok 4 memiliki rata-rata bobot tubuh yang lebih besar di antara kelompok 3 dan kelompok 5. Sehingga kelompok 4 ini itu dianggap paling unggul di antara kelompok lainnya. Sehingga kelompok 4 ini tuh layak dijadikan sebagai between family. Copy aja, habis itu paste di sini, langsung di search. Family, langsung ke within family. Di mana within family itu diambil 10 masing-masing dari tiap kelompok yang memiliki berat lebih unggul gitu. Dari kelompok 3 itu ada 10 sampai sini. Kelompok 4 juga ini 10 data. Langsung aja copy di sini. Kelompok kelima juga. Nah, sehingga didapatkan ikan yang memiliki berat paling unggul itu di within family. Nah, langsung ke selanjutnya di mana ini tuh untuk seleksi dan juga generasi awal. Di mana di sini itu pakai data dari kelompok saya, kelompok 3. Seperti biasa, copy aja data dari bobot kelompok 3, habis gitu di copy di sini. Habis di copy jangan lupa di sort untuk diurutin dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Setelah di sort, jangan lupa dicari rumus average-nya. Sama average sama dengan sama-sama kayak yang sebelumnya teman-teman. Langsung
di enter aja. Habis gitu, untuk kali ini tuh ada yang berbeda, karena di sini harus cari STDV-nya. Rumus STDV itu sama aja kayak STDV biasanya, masukin sama dengan STDV dalam kurung, klik data semuanya dari awal sampai akhir, terus kita enter. Nah, sehingga didapetin itu STDV-nya 44,3334. Nah, untuk ngambil generasi awal itu dibutuhkan 20 ikan, karena kita itu pakainya kan 30 ikan, jadi diambilnya 20 ikan. Kenapa diambil 20 ikan? Karena dianggap 20 ikan itu mewakili dari setiap kelompoknya. Nah, gimana sih cara ngambilnya itu berdasarkan dari berat badan yang paling besar. Karena kita udah urutin ya teman-teman. Di sini tuh kalau misalnya dilihat, kalau misalkan diambil 20 ikan, sampai berat bobot yang 123. Teman-teman. Langsung aja di sini, copy, terus paste. Nah, sama saya kayak langkah sebelumnya, diperluin juga buat nyari average dan juga STDV. Average-nya sama dengan average F4 sampai F3. Nah, ini juga dicari STDV, sama juga STDV F4 sampai F3. Nah, untuk STDV ini sendiri itu pakai rumus yang sama, yaitu STDV. Habis gitu blok aja data dari awal ini sampai ke akhir ini. Didapetin STDP-nya 32,4074. Nah, data dari ini tuh bakal dipakai buat generasi dan juga seleksi berikut-berikutnya. Nah, untuk nyari G1 ini tuh pakai rumus norm INV dalam kurung random, buka kurung, tutup kurung, titik 2, F26 itu diambil dari average dari yang G0. Kenapa dikunci? Supaya dia itu nggak berubah-ubah lagi. Terus titik koma, F27 kunci. Nah, F27 ini tuh untuk STDV dari generasi 0. Setelah dapet hasilnya, itu bisa langsung ditarik ke bawah. Bisa langsung ditarik. Caranya itu gini. Nah, untuk data yang seberapa banyak datanya itu tergantung dari masing-masing praktikan. Saya mengambil data sebanyak 35 data. Nah, setelah itu, untuk di langkah selanjutnya adalah copy semua data yang ada di sini. Setelah itu, paste di kolom selanjutnya. Tapi pastenya itu berbeda karena harus menggunakan paste spesial. Setelah paste spesial, itu di sort. Caranya seperti biasa, blok aja. Habis gitu, di sort ini. Udah ambil sebanyak 20 data. Habis diambil itu berdasarkan bobot yang paling besar. Setelah diambil 20 data berdasarkan bobot yang paling besar, harus ditentuin juga average sama STDV-nya. Caranya sama, untuk STDV ini, average, terus ini klik aja kolom yang ini, habis gitu enter. Nanti dapat hasil segini. Untuk STDV juga caranya sama, masukin rumus STDV, habis gitu blok aja data dari ini sampai ini, itu enter. Nah, karena generasi 2 dan generasi 3 itu pakai data generasi 1, maka caranya itu sama aja, teman-teman. Dari generasi 1, generasi 0, generasi 2, dan generasi 3. Terus ada juga nilai caranya sama aja, tinggal di copy setiap average setiap generasinya. Generasi 0 ini, generasi 1, 2, dan 3, masing-masing di copy, habis gitu pindahin ke sini. Itu mencari nilai dari genetik gen. Di sini itu ada rumusnya. Kita akan mencari misalnya genetik
Gen pertama. Caranya itu adalah average dari generasi pertama dikurang dari average generasi 0 dibagi average generasi 0 dikali 100, hasilnya ini. Nah, untuk nyari generasi kedua, caranya sama, yaitu average generasi kedua dikurang average generasi 0 dibagi eh, average generasi 0 dikali 100, hasilnya ini. Dan untuk cari generasi ketiga juga sama caranya. Keoptimalan ini tuh dicari untuk ngebuktiin seberapa optimal dari tiap generasinya. Rumusnya itu adalah average generasi 0 di pertama dikurang average generasi 0 dibagi generasi 0 dikali 100. Nah, untuk nyari optimal generasi kedua itu caranya beda lagi, yaitu eh, average generasi kedua kurang average generasi satu dibagi average generasi ke satu dikali 100. Nah, artinya nilai ini tuh melambangkan peningkatan dari setiap generasinya. Setelah itu, di sini ada nilai dari, nah, setelah itu tuh ada data yang diambil dari hasil seleksi generasi ketiga. Di sini tuh copy aja, habis gitu langsung paste di sini. Seperti biasa, sort dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Setelah di sort, jangan lupa di rata-ratain. Perlu eh, yang namanya itu pembulatan. Kenapa diperlukan pembulatan? Supaya memudahkan kita buat nanti ngolah data di bagian grafik. Nah, ini itu hasilnya didapetin caranya pakai rumus around. Terus masukin aja B data ini titik koma satu. Terus abis gitu langsung tarik aja ke bawah. Nanti didapetin hasilnya kayak gini. Setelah itu diperluin juga nih pengelompokan supaya lebih memudahkan lagi. Itu kan buat ngelambangin besarannya. Setelah itu tuh supaya kita tahu berapa jumlah dari angka besaran ini tuh pakai rumus yang namanya conif dalam kurung D9 terus D28 sampai bawah nanti diklik aja. Habis gitu jangan lupa dikunci. Terus sebenarnya dapat dari mana? Dapat dari ini. Jumlahnya ini S11 juga jumlah dari ini. Setelah itu ini dapat dari mana sih? Titik Y dan titik X-nya. Dapat dari average data seleksi generasi ketiga ini nih. Dan udah dapat di averagein di sini. Habis gitu bawahnya di copy aja. Di sini tuh jumlah yang paling banyak itu dua. Saya akan pakai tiga. Nah, untuk buat chartnya, nah gimana sih caranya supaya buat chart kayak yang ini? Caranya yaitu tinggal blok data yang dari sini. Habis gitu kan nanti di-insert. Habis di-insert nanti ada rekomendasi chart. Habis gitu nanti dipilih sketcher. Habis gitu kan oke. Nah, habis oke ini nanti muncul ini hasil dari diagramnya. Habis gitu supaya muncul si garis kuning kayak tadi itu caranya adalah dengan klik di mana aja titik, yang mana aja titik. Habis gitu select data. Habis select data itu nanti ada add. Nah, untuk yang series Y-nya itu berarti pakai yang ini, copy aja. Nah, oke. Untuk yang X-nya berarti pakai yang hmm, nano. Bukan pakai yang ini. Ini di copy aja.
Habis gitu, oke. Nah, nanti si garis kuningnya kan muncul sendiri, teman-teman. Udah itu aja yang bisa saya jelasin, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.